Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait pengoperasian. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Arin Syarianto, NIM 2023-11604. Nah, kali ini saya akan membahas terkait kasus-kasus pengoperasian yang ada di lingkungan saya kemarin di unit saya yang baru. Nah, jadi saya akan membahas terkait kasus pengoperasian tersebut. Latar belakang yang saya ambil ini adalah tidak adanya pemeliharaan kubikel dan tidak standarnya kubikel sendiri. Nah, kasus pengoperasian yang pertama yaitu adalah flashover yang terdapat di MOV kabel tanah kubikel incoming Jepandang dan tidak adanya DS dari SUTM ke kabel tanah. Nah, jadi eh, mengubah pola operasi, yang sebelumnya incoming Jepandang sendiri ini adalah menyuplai dua outgoing yaitu outgoing Batili maupun outgoing Penja, dan sedangkan incoming Malawi itu supply di ke Out Pinang sendiri, ke Out Pinang saja. Toh, jadi pola operasi yang pertama itu adalah kopel satu posisi masuk dan kopel 2 posisi lepas, posisi normalnya. Jadi kami Jepandang menyuplai out Batili dan outgoing Penja, sedangkan incoming Malawi menyuplai out Pinang. Jadi ketika adanya flashover sendiri eh, dan tidak adanya DS, nah itu menyebabkan eh, banyak padam sehingga ketika kita manuver hanya yang menumpang itu hanya satu penjulang saja yaitu incoming Malawi dengan posisi kopel 2 masuk sehingga Pinang, Batili, Penja itu adalah yang supply itu ini penjulang Malawi sendiri. Kasus yang pertama itu adalah adanya flashover. Nah, berikut adalah flashover yang terjadi di incoming Cupandang itu akibat lembab karena ruang di bawah itu terbuka sekali dan apa namanya tidak berfungsi optimal heater di dalam itu karena adanya eh, ruang yang banyak jadi terbuka sekali jadi udara bisa masuk dan terjadinya lembab. Nah, kasus kedua yaitu saya sampaikan tadi adalah tidak adanya DS dari SUTM ke kabel tanah jadi dia menyatu sehingga terjadi padam banyak untuk outgoing Batili dan incoming Jepandang. Karena incoming Jepandang sekarang berujung di LBS depan kantor. Jadi outgoing Batili itu padam panjang ketika case-nya itu kemarin kabel tanahnya itu move-nya pas pengen diganti tidak ada spare sehingga kita tarik kembali ulang. Jadi prosesnya itu memakan waktu yang lama dan pelanggan yang padam tuh banyak ketika ada case seperti ini. Nah, solusinya itu dengan memisahkan kedua DS tersebut. Pas sedang penarikan itu kita juga memasang satu tiang untuk outgoing Batili tersendiri dan incoming Jupandang sendiri. Jadi ketika adanya pemeliharaan kubikel maupun pemadaman, jadi kita bisa kasih berujung-ujung di kepala DS saja, sehingga di kubikel sendiri posisi tidak ada berbeban. Dan untuk pemeliharaan sendiri kan untuk kayak di kubikel sendiri gampang, jadi kan bisa untuk kayak pemeliharaan apa pemberian vaselin, pengencangan baut, dan ini apa namanya dan pengecekan heater tersendiri untuk supaya tidak lembab lagi ya untuk case yang sebelumnya itu di incoming Jupanda. Nah, kesimpulannya sendiri adalah dengan adanya penambahan disconnecting switch di kabel tanah dapat mempermudah pengoperasian manuver jaringan sehingga jumlah pelanggan padam dapat diminimalisir dan dengan adanya disconnecting switch di incoming Jupanda maupun di outgoing Batilis tersendiri dapat mempermudah untuk pembelian kubikel supaya tidak ada pelanggan yang padam kembali. Oke, sekian dan terima kasih. Bila ada kata bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.